Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang akan merespon atau aksi reaksi terhadap sebuah makanan. Namanya nasi minyak. Nah, saya minta Jonathan tolong jangan lupa, karena kamu bisa lupa, cek cuplikan video TikTok di ini mengenai nasi minyak. Nasi minyak itu kalau dilihat adalah minyak itu sampai hitam, pakai minyak hitam yang sudah dipakai berkali-kali. Ber-XX itu artinya berkali-kali ya. Sehingga rasanya menjadi gurih. Dibuat untuk kaldu, goreng. Dah. Terus orang bilang itu gurih. Kenapa gurih? Karena minyak ketika digunakan berkali-kali untuk menggoreng, maka akan ada tekstur yang membuat dia rasa gurih. Jadi kayak MSG rasanya. Paham ya? Warnanya menjadi hitam. Itu yang dinamakan menjadi lemak trans jenuh. Jadi ingat, kamu makan tiba-tiba kamu makan kepiting, atau kamu makan daging sapi, atau makan lemak. Apakah otomatis kolesterolmu naik? Tidak. Tidak semua makanan berlemak itu meningkatkan kolesterol. Karena tubuh masih butuh kolesterol. Jadi jangan dipikir kalian makan gorengan 5 saat itu juga, terus kolesterolmu naik, enggak. Yang terjadi adalah kalau kamu makan gorengan yang digoreng berpakai minyak berkali-kali, selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun baru kolesterolmu naik. Nah, nasi minyak ini adalah menjadi awareness, namanya minyak yang digoreng bergunakan berkali-kali. Sampai warnanya hitam. Sehingga menjadi karsinogenik, memicu kanker, dan meningkatkan lemak trans jenuh. Lemak trans jenuh adalah minyak, lemak-lemak yang akhirnya menjadi membahayakan dan menyebabkan penyumbatan di pembuluh darah. Nah, kok bisa jadi seperti ini? Ini buat netizen ya. Lah terus saya kan pengen makan. Nanti dulu, bacot. Ini kan untuk patofisiologinya dulu. Saya tahu otak kok isinya apa. Jadi isinya pembuluh darah nih. Pembuluh darah ini ada keping-keping darah ya. Wah, ini mengalir ke sini. Wah, deres banget. Kalau kalian makan gorengan yang pakai minyak berkali-kali, dia tuh akan di sini nih. Akan bentuk gumpalan. Nah, otomatis jalurnya jadi sempit. Jalur sempit ini akhirnya ngebuat pembuluh darah tabrakan di sini. Pembuluh darah yang tabrakan di sini akhirnya pecah, menimbulkan sumbatan-sumbatan lagi. Akhirnya terblokade total. Ketika terblokade total inilah macet. Kalau aliran pembuluh darah ini menuju jantung, ya kamu serangan jantung, mati. Kalau kamu ternyata ini ke otak, kamu stroke. Kalau kamu nanti kena ke kaki, jadinya PAD, paten arteri dusus. Kalau tuh sumbatan di sini, bukan sumbatan arteri di kaki, jadinya diamputasi. Kalau kamu ke mata, jadinya retinopati. Nah, inilah menyebabkan bahayanya, dan ini terjadi bertahun-tahun. Artinya, kalau kamu pengen nyoba, saya pengen nyoba nasi minyak dok, sekali, ya udah. Kamu sudah makannya malam, jam 21.00 ke atas, udah gitu tiap hari, karena gurih, bertahun-tahun. Itu meningkatkan resikomu kena penyakit-penyakit seperti ini. Ya kan itu rezeki dia dok. Ya kalau kayak gitu caranya, pedagang ganja juga boleh dilegalkan dong, sama-sama berbahaya. Kamu tuh kalau mau analogi, kalau kayak gitu caranya kita mengganggu rezeki orang dong. Nah, sekalian aja ganja dilegalkan aja. Kan sama-sama. Loh, bener kan? Loh, kan resikonya sama, lemak trans jenuh. Kita di sini ini bahasnya kesehatan, bukan bahas harkat martabat hidup nafkah orang lain. Ini baru soal nasi minyak. Lah dok, kalau saya makan nasi goreng gimana? Sama, kalau kamu makan nasi goreng sekali-kali,
Nggak apa-apa. Kalau kamu makan nasi goreng tiap hari, jam 9 malam, kan minyaknya berkali-kali juga kan? Sama aja jadinya kayak gini. Saya makan gorengan dok yang lemaknya minyaknya hitam. Kalau sekali-sekali nggak apa-apa. Kalau berkali-kali, bahkan tiap 3 jam makan gorengan kayak Daniel, bertahun-tahun, jadinya kayak Daniel. Jadi, intinya sesuatu yang pengen dicoba tuh nggak apa-apa. Yang bahaya adalah ketika habit menjadi habit atau kebiasaan. Kalau menjadi habit, ini yang bahaya bro. Ini loh, habit, kebiasaan. Apalagi kalau kamu sedentary lifestyle tuh mager. Nama kerennya tuh sedentary lifestyle. Sudah habitnya jelek, sedentary lifestyle. Ini baru makanan nasi minyak. Terus gimana kalau makanan manis? Kamu tahu martabak manis ya? Atau terang bulan ya? Zaman dulu terang bulan itu kalau nggak salah cuman wijen, kacang, coklat, keju. Sekarang itu ada yang martabak. Wah, kamu cek di sini tuh. Wah, bukan. Banyak banget bro toppingnya bro. Kamu tahu itu apa? Wush, gula, karbo. Wah, tuh naik semua nih. Terus ditambah makannya malam hari. Ini saya kasih tahu. Kalau kalian pengen makan terang bulan seperti itu, kamu olahraganya juga harus bagus. Kenapa? Karena kalau kamu olahraga, maka energimu yang disimpan ini akan kepake. Dibuang dalam bentuk energi. Ya. Tapi kalau kamu hobinya makan terang bulan, terus gorengan, terus kamu mager, ini akan menjadi bahaya. Karena kamu akan meningkatkan obesitas dan akan menjadi gula darah naik, hiperglikemi, terus akan menjadi DM. Makanya orang yang rata-rata DM biasanya triglyceridnya juga naik. Google aja triglycerid, malas aku neranginnya. Kolesterol totalnya juga bisa naik. Makanya DM tuh nggak jauh, selalu teman baiknya ya kalau nggak hipertensi, jantung, selalu seperti itu. Itu teman akrabnya DM. 3 penyakit paling sering ditanggung BPJS itu adalah DM, hipertensi, jantung. Stroke nomor 4. Tanggung. Loh ini ditanggung BPJS, masa kalian nggak tahu? Makanya iuran. Kalau sudah tahu gaya hidupnya jelek dan nggak pernah olahraga, ya asuransi. Jadi kalau mati nggak nyusahin. Udah mati nyusahin orang. Boleh nanya nggak Pak? Apa? Lebih berbahaya makanan manis dengan minuman manis? Sama aja lah, giblik. Itu sama aja kamu tanya atau berbahaya mana dimakan buaya sama dimakan macan. Sama aja. Berbahaya kalau kamu mager. Kalau kamu rajin olahraga ya nggak berbahaya. Kenapa? Karena gulanya, kelebihan gula-gula ini akan dibuang menjadi energi. Energi ini kan dikeluarkan kalau ada aktivitas fisik, benar? Nah, kalau ada aktivitas fisik baru. Tapi kalau nggak ada aktivitas fisik ya susah. Lah dok, itu kok banyak dok? Orang miskin kok bisa obes? Nah ini. Ini bukan penyakit yang mengenal kaya raya, bukan. Tapi gaya hidup. Ini aku tuh paling males ada pertanyaan ini tau. Buktinya, orang miskin bisa obes. Itu ada netizen bilang gitu. Gue nggak tahu otaknya isinya apa ya anjing. Sekarang ada orang nih, makannya kalau 3 kali sehari, ini piring ya, ini piring. Nasinya segini coy. Wah gila. Lauknya cuma segini. Kalau nggak ada nasi nggak kenyang. Ya. Terus kegiatannya ngapain? Udut, main handphone, ML, ngeslot, Zeus, mendem, judi, madat, ngobat, kawin, kentu, kayak ngono-ngono toh. Terus makan nasi terus. Banyak pula. Sak tikul. Terus jadi apa? Ya obes lah. Tapi kuli bangunan aktivitas fisiknya
Kamu tuh sudah pernah ngangkat karung semen belum sih? Berat cok, 25 kilo itu. Karung beras itu 25 kilo, makanya kuli-kuli atau tukang panggul itu ototnya metekol, keker-keker. Karena ototnya terlatih dan dia butuh nasi porsi kuli karena energinya terkuras habis. Berarti kalau mau sehat ya jadi kuli sana. Makanya kuli membangun negeri. Contoh hidup sehat, bekerja untuk kesehatan. Nah itu kuli itu. Tulangnya keras. Loh, saya nggak ngecek loh, beneran keras loh. Pak, bener. Kamu pernah lihat gak kuli bangunan itu bisa ngangkat batu bata segede gaban, gede banget bro. Kerja bisa 12 jam nonstop. Kamu pernah lihat orang yang bangun jalan tol belum? Jam 1 pagi, bangun, ngangkat-ngangkat. Ada apa lagi yang apa itu, naik ke gudang-gudang tinggi. Ya kan? Mereka nggak mengenal fitness, karena mereka sudah mengenal fitness setiap hari. Jadi, gaya hidup itu tidak mengenal dari harta. Kamu pun nggak mampu atau tidak kaya, tapi kalau kamu makannya gini juga nggak bagus. Lah tapi kan beli lauk susah, ya makanya nasinya kurang. Gitu. Karena nasi paling murah dan nasi itu kenyang, makanya nasi yang paling sering dibeli. Begitu. Ya, tapi kalau beli makannya banyak kuat tuh Pak. Ya karena kan aktivitasnya banyak. Berarti jadi energi ya. Ya jadi energi. Kalau kamu makan nasi banyak, ya kerjanya juga harus banyak. Paham? Jadi kalau kamu makan nasi banyak, ya kerjanya yang banyak. Kamu kalau makan nasi banyak, kerjamu dikit, ya obes. Hukumnya seperti itu. Gitu. Memang saya akui, semakin membaik finansial, semakin akan bagus gaya hidupnya. Karena mendapat privilege yang namanya uang. Jadi, kalau ada jajanan-jajanan yang nggak sehat, coba sekali-sekali nggak apa-apa. Mentok kalau nggak sakit ya mencret. Kalau nggak cocok makanannya. Tapi kalau dimi makan terus-menerus tuh nggak bagus. Contoh, saya penasaran sama makanan minuman manis, saya coba. Oh ya nggak apa-apa, saya penasaran sama nasi minyak. Nggak apa-apa, dicoba. Tapi kalau untuk menjadi rutinitas dan habit itu jangan. Itu untuk makanan. Nah itu aja kalau dari saya. Lebih kurang saya minta maaf.